15 setiap 8 bulan kita akan berarti di dalam hari ini akan ada 2 tambahan Gini rasio posisi pada bulan Maret 2020. Nanti kepada teman-teman media yang ingin menanyakan secara detail mengenai neraca perdagangan dan makro, silakan menghubungi Deputi Statistik Distribusi dan Jasa yang baru, penggantinya Bu Yunita. Jadi di belakang ada Pak Setianto.
biru adalah menunjukkan aktivitas masyarakat di tempat kerja. Bisa dilihat di sana bahwa sejak work from home diterapkan pada pertengahan Maret, aktivitas masyarakat di tempat tinggal menjadi meningkat. Sebaliknya, aktivitas masyarakat di tempat kerja menjadi menurun. Dan kita bisa lihat pergerakan hariannya. Dan di sana juga terlihat bahwa sejak diterapkan WFO secara bertahap pada tanggal 5 Juni, aktivitas di tempat kerja menjadi meningkat, tapi belum pulih sebelumnya. Sebaliknya, aktivitas di rumah mulai menurun. Tentunya mengamati pergerakan ini, salah satu kunci penting yang harus kita lakukan adalah kita semua harus patuh pada protokol kesehatan secara ketat dan secara disiplin. Pergerakan mobilitas penduduk agak berbeda-beda tergantung kepada tempatnya. Jadi kalau kita lihat di sana, mobilitas di tempat perdagangan retail dan rekreasi selama bulan Juni sudah menunjukkan peningkatan yang cukup bagus, meningkat dibandingkan posisi pada bulan April dan bulan Mei, tetapi belum pulih sepenuhnya. Kemudian juga mobilitas di taman menunjukkan peningkatan selama bulan Juni, tetapi belum pulih juga. Sementara mobilitas di tempat transit pergerakannya cenderung lebih lambat. Dengan catatan bahwa mobilitas di tempat belanja kebutuhan sehari-hari pada bulan Juni ini sudah hampir normal kembali, mendekati posisi pada awal WFH. Seberapa besar perubahan mobilitas ini bisa kita lihat di slide berikutnya. Kita bandingkan dengan posisi normal, yaitu posisi pada tanggal 3 Januari sampai dengan 6 Februari. Misalnya di tempat belanja kebutuhan sehari-hari pada bulan Maret itu ada penurunan 4%. Kemudian di bulan April turun 21%, di bulan Mei turun 12%, tetapi di bulan Juni ini karena sudah ada peningkatan aktivitas terjadi penurunan 7%. Hampir sama dengan posisi di awal WFH, tetapi nampaknya kita butuh waktu untuk kembali ke normal. Kembali kuncinya adalah kepatuhan terhadap protokol kesehatan secara ketat dan disiplin. Sehingga dengan demikian apa yang kita inginkan, menjaga kesehatan sekaligus menggerakkan ekonomi, bisa terwujud. Sekarang saya masuk ke ekspor dan impor. Selama bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2020 terjadi perubahan-perubahan harga. Misalnya kalau kita lihat harga minyak mentah Indonesia di pasar dunia atau ICP pada bulan Mei 2020 ini adalah sebesar 25,67 US dollar per barel. Pada bulan Juni 2020 harganya meningkat menjadi 36,68 US dollar per barel. Sehingga minyak mentah dari bulan Mei ke bulan Juni mengalami kenaikan yang cukup tinggi, yaitu sebesar 42,9%. Banyak komoditas non migas yang mengalami peningkatan harga dari bulan Mei ke bulan Juni. Misalnya minyak sawit, minyak kernel, karet, tembaga, timah, perak, aluminium, dan emas. Minyak sawit dari bulan Mei ke bulan Juni 2020 mengalami peningkatan harga sebesar 13,6%. Karet juga mengalami peningkatan harga 3,7%, tetapi batu bara bantuannya mengalami penurunan harga tipis sebesar 0,57%. Pergerakan harga ini nanti tentunya akan mempengaruhi nilai ekspor dan impor kita. Sekarang kita lihat nilai ekspor pada bulan Juni. Jadi total nilai ekspor Indonesia pada bulan Juni 2020 itu adalah sebesar 11,03 miliar US dollar. Kalau kita bandingkan dengan posisi pada bulan Mei 2020, berarti ekspor kita meningkat sebesar 15,09%. Peningkatan yang tentunya mengembirakan.
Dilihat di sana, bisa kita lihat di sana bahwa peningkatan ekspor dari bulan Mei ke bulan Juni 2020 itu terjadi karena adanya peningkatan migas sebesar 3,80%, tetapi ekspor non migasnya jauh lebih tinggi, yaitu sebesar 15,73%. Nilai ekspor Juni 2020 kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, Juni 2019, juga menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Karena nilai ekspornya tumbuh 2,28% dengan catatan bahwa ekspor yang tumbuh adalah non migas, naik sebesar 3,63%. Di sisi lain, ekspor migasnya mengalami penurunan 18,52%. Karena ada penurunan ekspor nilai minyak mentah, penurunan ekspor hasil minyak, dan juga gas. Tetapi kalau dilihat sini, perkembangan ekspor pada bulan Juni sangat menggembirakan karena mantumannya naik 15,09%, Y-on-Y-nya naik 2,28%. Sekarang kita lihat pergerakan bulanannya. Untuk pergerakan bulan ekspor ini terlihat pada grafik yang berwarna merah. Di sana terlihat bahwa ekspor kita pada bulan Juni itu adalah sebesar 12,03%, meningkat 15,09% dari posisi bulan Mei 2020 dan meningkat 2,28% dibanding Juni 2019. Tentunya ini tren yang sangat menggembirakan dan kita tentunya berharap bahwa ekspor kita ke depan akan terus naik dan peningkatan ini tidak hanya terjadi di bulan Juni tetapi juga di bulan-bulan berikutnya. Sekarang kita lihat ekspor Indonesia bulan Juni menurut sektor. Jadi bisa dilihat di sana bahwa seluruh ekspor dari seluruh sektor berwarna biru artinya mengalami peningkatan yang cukup tinggi di sana. Misalnya kalau kita lihat ekspor hasil pertanian yang sumbangannya kepada total ekspor adalah sebesar 2,33%. Ekspor pertanian pada bulan ini naik sebesar 18,99% dibandingkan posisi Mei 2020. Bahkan kenaikannya juga jauh lebih tinggi kalau kita bandingkan dengan posisi Juni 2019. Untuk mantumannya, ekspor pertanian yang meningkat cukup besar, diantaranya adalah komoditas kopi, kemudian tanaman obat aromatik dan rempah-rempah, biji kakao, dan sarang burung. Untuk industri pengolahan, ekspor pada bulan Juni ini juga tumbuh bagus. Industri pengolahan mantumannya tumbuh 15,96%. Dan kalau kita lihat di sana ekspor yang meningkat cukup besar dari bulan Mei ke bulan Juni 2020 diantaranya adalah minyak kelapa sawit, peralatan listrik, pakaian jadi, karet remah, dan perlengkapan komputer. Nilai ekspor industri pengolahan pada bulan Juni 2020 ini kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, Y-on-Y, juga tumbuh 7,09%. Untuk pertambangan, ekspor pada bulan Juni mantumannya naik 13,69%, meskipun Y-on-Y-nya turun 17,05%. Kita tahu harga harga batubara itu turun 28%. Tetapi untuk bulan Juni 2020 ekspornya mengembirakan kalau kita bandingkan dengan posisi bulan Mei 2020. Jadi kembali kalau kita lihat di sana nilai ekspor pada bulan Juni ini sangat menjanjikan. Kita lihat sekarang peningkatan dan penurunan ekspor non migas berdasarkan HS 2 digitnya. Komoditas non migas apa saja yang mengalami peningkatan dari bulan Mei ke bulan Juni? Yang pertama adalah mesin dan perlengkapan elektrik dengan HS 85. Ekspor ini terutama kita tujukan ke Amerika, ke Singapura, dan ke Jepang. Komoditas yang terbesar di dalam HS 85 ini diantaranya adalah LCD, LED, dan under-flat panel display type yang tergolong ke dalam HS 85.
Komoditas kedua yang mengalami peningkatan ekspor cukup tinggi adalah lemak dan minyak hewan nabati HS15, di mana ekspornya ditujukan ke India, Tiongkok, dan Pakistan. Kemudian yang ketiga adalah biji kerat dan abu logam, itu ekspornya adalah ke Tiongkok, India, dan Jepang. Yang keempat adalah karet dan barang dari karet. Kemudian yang kelima adalah mesin dan peralatan mekanis. Jadi 5 komoditas HS2 digit ini mengalami peningkatan ekspor yang cukup signifikan dari posisi bulan Mei ke bulan Juni 2020. Sebaliknya ada beberapa komoditas ekspor kita yang mengalami penurunan mantuman, di antaranya adalah besi, kemudian pulp dari kayu, biji dan buah yang mengandung minyak, pupuk, dan bahan kimia organik. Ditunjukkan oleh grafik yang berwarna orange. Kalau kita melihat per negara tujuan, kita bisa lihat selama bulan Juni ini, kita bandingkan dengan posisi bulan Mei 2020, ekspor kita ke India tumbuh lumayan signifikan. Di sana ada peningkatan sebesar 307,6 juta US dollar. Ekspor kita ke Amerika Serikat pada bulan Juni juga tumbuh. Ke Tiongkok, di mana ekonominya sudah mulai bergeliat di sana, juga ada tambahan ekspor 217,7 juta. Ke Jepang dan ke Singapura. Kemarin Singapura baru mengumumkan PDB triwulan keduanya, sehingga secara teknis Singapura mengalami resesi karena 2 kali triwulan pertumbuhan ekonomi negatif. Tetapi kita bisa lihat di sana bahwa selama bulan Juni tahun 2020 ekspor kita ke Singapura masih meningkat sebesar 137,3 juta US dollar. Sebaliknya ada penurunan ekspor kita ke Korea Selatan, ke Hong Kong, ke Spanyol, Taiwan, dan Irak. Sekarang kalau kita lihat kumulatifnya selama Januari-Juni 2020, total ekspor Indonesia adalah sebesar 76,41 miliar US dollar. Kalau kita bandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, berarti total ekspor kita turun sebesar 5,41%. Mengenai komoditas yang kita ekspor masih tidak berubah, terutama didominasi oleh bahan bakar mineral yang menyumbang sebesar 12,94% kepada total ekspor Januari-Juni 2020, kemudian diikuti oleh lemak dan minyak hewan nabati. Berdasarkan HS2 digit bisa dilihat di slide berikutnya. Selama Januari-Juni 2020 ekspor non migas kita mengalami penurunan 3,60%. Meskipun bisa dilihat di sana masih ada beberapa golongan barang yang mengalami peningkatan ekspor, misalnya lemak dan minyak hewan nabati. Di sana ada kenaikan volume ekspor dan juga ada kenaikan nilai. Kemudian ekspor besi dan baja kita juga masih bagus. Logam mulia dan perhiasan emas juga masih bagus. Untuk detailnya nanti bisa dilihat di BRS-nya. Sedangkan kalau kita lihat per sektor, satu-satunya sektor yang ekspornya tumbuh bagus selama Januari-Juni 2020 adalah sektor pertanian. Di sana tumbuh 9,60%. Untuk industri ada penurunan sedikit, minus 0,41%. Sementara untuk batu bara, ekspor kita selama Januari-Juni 2020 penurunannya agak dalam, yaitu sebesar 20,71%. Salah satu penyebabnya karena harga batu bara yang memang mengalami penurunan harga yang cukup curam kalau kita bandingkan dengan harga tahun lalu. Kita lihat ekspor kita per negara, komposisinya tidak banyak berubah, bahwa ekspor kita selama Januari-Juni tetap tertuju ke Tiongkok, menempati urutan pertama, kemudian Amerika Serikat menempati urutan kedua, disusul oleh Jepang, India, dan Singapura. Komposisinya tidak berubah dari bulan sebelumnya. Sekarang saya masuk ke impor. Kalau kita lihat nilai impor selama bulan Juni 2020
adalah sebesar 10,76 miliar US dollar. Nilai impor kita bulan Juni 2020 ini, kalau kita bandingkan dengan bulan Mei 2020, berarti meningkat sebesar 27,56%, cukup tinggi. Dan kalau kita lihat peningkatannya terjadi baik untuk impor migas, terutama didominasi oleh impor non-migas. Tetapi nilai impor pada bulan Juni 2020 ini, kalau kita bandingkan dengan posisi bulan Juni 2019 atau Y-on-Y, nilai impor pada bulan Juni ini mengalami pertumbuhan negatif sebesar 6,36%, karena impor migas kita pada bulan Juni 2020 ini turun 60,47%. Dan kalau kita telisik ke dalam, ada penurunan impor baik untuk minyak mentah, untuk nilai hasil minyak maupun untuk nilai gas. Pergerakan nilai impor bulanan bisa dilihat di slide berikutnya. Jadi kembali di sana yang berwarna merah, nilai impor kita pada bulan Juni 2020 adalah sebesar 10,76%, dan berarti ada kenaikan yang cukup tinggi dibandingkan bulan Mei 2020 yang sebesar 8,44 miliar US dollar, atau naik sekitar 27,56%. Meskipun kalau kita bandingkan dengan posisi impor pada bulan Juni 2019, impornya masih turun 6,36%. Sekarang menurut penggunaan barang, bisa dilihat di sana bahwa selama bulan Juni 2020 ini dibandingkan dengan posisi bulan Mei 2020, impor konsumsi mengalami peningkatan yang tinggi 51,10%. Demikian juga untuk bahan baku dan barang modal. Sumbangan dari impor konsumsi ini kepada total impor kita adalah sebesar 13,12%. Kalau kita bandingkan total nilai impor konsumsi pada bulan Juni 2020 ke bulan Mei 2020, ada peningkatan sebesar 51,10%. Dan kalau kita lihat komoditasnya, beberapa barang konsumsi yang impornya meningkat cukup tinggi adalah garlic, bawang putih, itu kita impor dari Tiongkok. Kemudian juga ada frozen boneless of bovine animals, ya. Ada daging beku yang kita impor dari Australia. Ada obat-obatan yang kita impor dari Inggris, dan ada juga buah pir yang kita impor dari Tiongkok. Untuk bahan bakunya, pada posisi bulan Juni 2020 ini meningkat 24,01% kalau kita bandingkan dengan posisi bulan Mei 2020. Di sana beberapa komoditas bahan baku yang kita impor, di antara lain adalah emas, gold and lumps dari Singapura. Kemudian juga ada raw sugar dari Thailand. Kemudian juga ada beberapa barang seperti ion biji besi yang kita impor dari Australia. Sementara untuk barang modal pada bulan Juni ini meningkat 27,35%, tahunannya meningkat 2,63%. Di antara barang modal ini misalnya adalah steam turbines, itu yang kita impor dari Tiongkok. Juga ada laptop termasuk notebook dan sub notebook juga dari Tiongkok. Kemudian juga ada beberapa mesin seperti wrapping mesin yang kita impor dari Jerman. Jadi kalau kita lihat impor kita cukup tinggi, tentunya kenaikan impor bahan baku ini kita harapkan akan menggerakkan sektor manufacturing kita, karena beberapa bahan baku memang belum bisa diproduksi di dalam negeri. Berdasarkan HS2 digitnya, ada beberapa barang yang meningkat cukup signifikan impor kita. Yang pertama adalah mesin dan peralatan mekanis yang tergolong di dalam HS 84. Kemudian impor mesin dan perlengkapan elektrik
yang tergolong di dalam HS85 juga mengalami peningkatan pada bulan Juni 2020 ini. Demikian juga dengan logam mulia, kendaraan, gula, dan kembang gula. Sebaliknya, ada beberapa impor HS2 digit yang mengalami pertumbuhan negatif selama bulan Juni, tetapi tidak terlalu dalam. Di antaranya adalah pupuk, kemudian ampas sisa industri makanan yang kita gunakan untuk pakan ternak, dan barang tekstil jadi lain. Berdasarkan negara, impor kita dari Tiongkok pada bulan Juni ini naik lumayan tinggi. Jadi ada tambahan impor dari Tiongkok sebesar 811,8 juta US dollar. Impor kita dari Brasil juga meningkat. Demikian juga dari Jepang, Singapura, dan Australia. Sementara impor kita dari beberapa negara seperti Argentina, Afrika Selatan, Republik Czechia, Rusia, dan Guatemala itu mengalami penurunan dibandingkan posisi bulan Mei 2020. Sekarang kalau kita gabungkan posisi impor selama Januari sampai dengan Juni 2020, kita kumulatifkan, berarti total impor Indonesia selama Januari sampai dengan Juni 2020 adalah sebesar 70,91 miliar US dollar. Dibandingkan dengan periode tahun lalu, berarti ada penurunan sebesar 14,28%. Barang yang kita impor masih didominasi oleh mesin dan peralatan mekanis, dan satu lagi adalah mesin dan perlengkapan elektrik. Untuk HS2 digitnya hampir semuanya berwarna merah impor kita, meskipun ada beberapa HS2 digit di mana impor kita masih tumbuh, di antaranya adalah ampas dan sisa industri makanan, dan satu lagi adalah berbagai produk kimia yang selama bulan Januari-Juni 2020 itu impornya masih tumbuh sebesar 11,76%. Kalau kita lihat menurut penggunaan barang selama Januari-Juni 2020, impor barang konsumsinya masih turun 3,77%, bahan bakunya turun agak dalam 15%, dan barang modalnya juga mengalami penurunan 16,82%. Berdasarkan negaranya, impor kita masih sama. Mayoritas impor kita adalah berasal dari Tiongkok, di mana impor kita dari Tiongkok itu share-nya adalah sebesar 28,63% dari total impor kita. Kemudian diikuti oleh impor kita dari Jepang, Singapura, Amerika Serikat, dan Thailand. Kalau kita gabungkan ekspor dan impor selama bulan Juni 2020, tadi saya sudah sampaikan bahwa ekspor kita pada bulan Juni 2020 adalah sebesar 12,03%, naik 15,09% dibandingkan posisi bulan Mei 2020. Sementara impor kita adalah sebesar 10,76 miliar US dollar, naik 27,56% dari posisi bulan Mei 2020. Dengan demikian, pada bulan Juni ini neraca perdagangan Indonesia adalah surplus sebesar 1,23 miliar. Dengan catatan bahwa pertumbuhan ekspor selama bulan Juni membedakan, ekspor pertaniannya meningkat 18,99%, ekspor industri pengolahannya meningkat 15,96%, ekspor pertambangannya meningkat 13,69% kalau dibandingkan dengan posisi pada bulan Mei 2020. Kembali kita harapkan geliat ekspor yang menunjukkan sinyal positif pada bulan Juni 2020 ini akan berlanjut di bulan-bulan berikutnya. Sementara kalau kita kumulatifkan dari Januari sampai dengan Juni 2020, berarti neraca perdagangan Indonesia masih mengalami surplus 5,5 miliar US dollar. Surplus ini jauh lebih bagus kalau kita bandingkan dengan posisi Januari-Juni 2019 yang pada waktu itu mengalami defisit sebesar 1,87 miliar US dollar. Jadi dengan melihat
posisi ini sebetulnya neraca perdagangan kita baik selama bulan Juni maupun selama Januari sampai dengan Juni 2020 gambarannya mengembirakan. Dengan beberapa negara kita masih mengalami surplus, misalnya dengan Amerika Serikat selama Januari-Juni ini kita masih surplus 4,76 miliar US dollar. Dengan India kita masih surplus 3 miliar, dengan Belanda kita masih surplus 1,06 miliar US dollar. Sementara kalau kita lihat dengan Tiongkok, kita mengalami defisit. Meskipun defisitnya ini jauh lebih rendah dibandingkan posisi Januari-Juni 2019. Jadi selama Januari-Juni 2020, defisit kita ke Tiongkok itu adalah sebesar 5,3 miliar US dollar. Defisit kita dengan Thailand bisa dilihat di slide berikutnya. Itu adalah 1,48 miliar US dollar, sementara dengan Australia selama Januari-Juni 2020 itu kita defisit sebesar 874 juta US dollar. Jadi kembali kalau kita lihat neraca perdagangan pada bulan Juni ini mengembirakan karena ekspornya tumbuh, impornya juga tumbuh, dan ekspornya tumbuh di semua sektor, baik pertanian, industri maupun pertambangan. Kembali mudah-mudahan ini menjadi sinyal positif untuk bulan-bulan berikutnya. Sekarang saya pindah ke upah buruh. Jadi upah buruh tani pada bulan Juni 2020 ini adalah sebesar Rp55.503 per hari. Kalau kita bandingkan dengan upah buruh tani pada bulan sebelumnya, berarti upah nominalnya itu meningkat tipis 0,19%. Tetapi untuk di pedesaan, indeks konsumsi rumah tangganya pada bulan Juni ini mengalami inflasi sebesar 0,08%, sehingga secara real upah buruh taninya meningkat sebesar 0,11%. Gambarannya agak berbeda dengan upah buruh bangunan. Kita tahu bahwa sektor konstruksi kita agak terganggu karena adanya COVID ini. Jadi dengan upah buruh bangunan yang sebesar Rp89.737 per hari pada bulan Juni 2020, boleh dibilang perkembangannya flat kalau kita bandingkan dengan posisi bulan Mei 2020. Dan karena pada bulan Juni 2020 ini terjadi inflasi sebesar 0,18%, maka secara real upah buruh bangunannya juga turun 0,12%. Tentunya ini perlu menjadi perhatian kita semua. Sekarang saya masuk ke indikator terakhir, yaitu kemiskinan. Perlu saya garis bawahi lebih dahulu bahwa angka kemiskinan yang akan saya sampaikan ini adalah posisi pada bulan Maret 2020. Jadi kita tahu bahwa WFH diterapkan di pertengahan Maret 2020. Pada saat itulah BPS melakukan pencacahan Susenas sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020. Jadi apa yang akan saya sampaikan kembali adalah posisi bulan Maret 2020. Mengenai metodologi kemiskinannya tidak berubah. Ini metodologi tetap sama sejak tahun 1988 supaya angkanya konsisten dan hasil perhitungannya dapat dibandingkan dari waktu ke waktu atau apple to apple. Pada intinya BPS menggunakan konsep memenuhi kebutuhan dasar atau basic need approach yang kita adopsi dari manual internasional yang dikeluarkan oleh World Bank, di mana untuk mengukur kemiskinan ini kita membuat yang namanya garis kemiskinan yang bisa kita pilah menjadi garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan bukan makanan. Sehingga kalau kita pilah seperti ini, nanti kita bisa mengidentifikasi makanan apa saja yang berpengaruh kepada penduduk miskin. Dari bukan makanannya kita juga bisa melihat komoditas non makanan saja, apa saja yang berpengaruh kepada garis kemiskinan. Saya mulai dulu dengan beberapa faktor yang terkait dengan tingkat kemiskinan di Indonesia.
kembali pada posisi Maret 2019. Jadi secara resmi pemerintah mengumumkan pandemi COVID di Indonesia pada awal Maret 2020. Dan kita tahu bahwa pandemi COVID ini membawa dampak yang luar biasa terhadap perubahan perilaku masyarakat. Misalnya sekarang kita semua harus menggunakan masker, harus sering menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak dan sebagainya. Kemudian juga mengganggu aktivitas ekonomi karena adanya work from home, sehingga pada akhirnya mempengaruhi pendapatan penduduk. Jadi kalau kita lihat kembali hasil survei sosial demografi dampak COVID-19 yang dilakukan BPS dan bisa di-download dari website BPS, di sana bisa terlihat bahwa pendapatan seluruh lapisan masyarakat mengalami penurunan. Di sana pendapat masyarakat yang berpendapatan rendah kurang dari 1,8 juta, 70% responden itu mengaku pendapatannya turun. Artinya 7 dari 10 orang untuk lapisan masyarakat bawah itu pendapatannya menurun. Sementara untuk pendapatan yang tinggi di atas 7,2 juta rupiah per bulan itu juga mengalami penurunan pendapatan. Tetapi hanya 3 dari 10 responden yang mengaku mengalami penurunan pendapatan. Artinya pandemi COVID-19 menghantam seluruh lapisan masyarakat dengan catatan dampaknya jauh lebih dalam ke masyarakat lapisan bawah. Kemudian kita juga lihat dari hasil rilis BPS PDB pada triwulan ke-1 2020 yang lalu bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga itu juga mengalami perlambatan pertumbuhan. Kalau pada triwulan 1 2019 dulu konsumsi rumah tangganya masih tumbuh di atas 5, pada kuartal 1 2020 kemarin hanya tumbuh 2,84%. Fenomena berikutnya adalah pariwisata. Jadi meskipun pemerintah mengumumkan kasus COVID pada awal Maret 2020, sektor pariwisata sudah terdampak sejak awal Februari 2020. Kita lihat bahwa penurunan jumlah wisatawan mancanegara pada bulan Maret 2020 itu turun 64,11%, dan dampaknya bisa terasa baik ke hotel, ke penginapan, ke rumah makan, ke pengrajin kria dan sebagainya. Sehingga sektor pariwisata dan pendukungnya itu sudah mulai terdampak pada bulan Februari 2020. Di sisi lain, kalau kita lihat sejak bulan September 2019 sampai dengan bulan Maret 2020, meskipun inflasi umumnya secara umum terkendali pada tahun ini, masih ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan. Misalnya daging ayam ras selama bulan September 2019 sampai Maret 2020 itu naik 5,53%. Demikian juga dengan minyak goreng, telur ayam ras yang banyak dikonsumsi oleh penduduk miskin, dan juga adanya kenaikan gula pasir sebesar 13,35%. Kalau kita lihat komposisi pada bulan Maret 2019 yang lalu, di sana masih banyak penduduk hampir miskin. Jadi penduduk hampir miskin itu dia belum miskin, tapi pengeluaran atau pendapatannya hanya sedikit di atas garis kemiskinan. Pada bulan Maret 2019 yang lalu, persentase penduduk miskin ini adalah sebesar 7,45%, setara dengan 9 saja paling banyak adalah di Jawa dan Bali yang memang padat penduduknya. Kemudian diikuti oleh Sumatera. Dan satu karakteristik yang juga penting dari penduduk hampir miskin ini, bahwa mayoritas itu adalah bekerja di sektor informal. Kita tahu bahwa kalau mereka bekerja di sektor informal, tentunya tidak ada safety, tidak ada jaminan di sana, sehingga mereka sangat rentan untuk jatuh miskin. Dengan memperhatikan berbagai fenomena ini, maka pada bulan Maret 2020 hasil survei BPS menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin
mengalami kenaikan dari 9,22% ke 9,78% pada bulan Maret 2020. Artinya kalau pada bulan Maret 2020, pada bulan Maret 2020 atau setara dengan 26,42 juta penduduk miskin. Kalau kita bandingkan posisinya dengan bulan September 2020, berarti penduduk miskin naik sebesar 1,63 juta. Kalau kita bandingkan dengan posisi bulan Maret, berarti penduduk miskin naik sebesar 1,28 juta. Kalau kita pilah menurut daerah kota dan pedesaan, memang masih ada disparitas kemiskinan yang cukup tinggi antara kota dan desa. Jadi kemiskinan di desa itu persentasenya selalu lebih tinggi dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di daerah kota. Jadi bisa dilihat di sana bahwa dengan adanya kenaikan penduduk miskin dari bulan September 2019 ke bulan Maret 2020 dari 9,22% ke 9,72%, kenaikan penduduk miskinnya terjadi baik di kota maupun di desa. Untuk di kota, persentase penduduk miskinnya naik dari 6,56% menjadi 7,38%, artinya ada tambahan sebesar 0,82%. Sementara penduduk miskin di desa naik dari 12,6% ke 12,80%, ada tambahan penduduk miskin di desa sebesar 0,22%. Sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa selama bulan Maret 2020 peningkatan kemiskinan di perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pedesaan. Pada bulan Maret 2020 ini garis kemiskinannya adalah sebesar 454.652 rupiah per kapita per bulan. Dan kalau kita lihat komposisinya, bahwa 73,86% itu berasal dari makanan. Jadi garis kemiskinan makanan itu sangat mendominasi. Dengan kata lain, pengeluaran penduduk miskin itu sebagian besar adalah untuk makanan, dan persentase ini hampir sama dengan persentase pada periode sebelumnya. Dan kalau kita bedah lagi, menurut komoditas, kembali posisinya tidak berubah, bahwa beras itu merupakan komoditas yang menyumbang paling tinggi kepada garis kemiskinan. Di kota adalah sebesar 20,22%, di desa lebih tinggi lagi 25,31%. Kemudian komoditas kedua yang mempunyai kontribusi besar kepada garis kemiskinan adalah rokok kerak filter, kemudian telur ayam ras yang tadi sudah saya sampaikan ada kenaikan selama bulan September 2019 ke bulan Maret 2020. Untuk bisa menginterpretasikan garis kemiskinan lebih mudah, kita juga sajikan garis kemiskinan per rumah tangga. Jadi garis kemiskinan per rumah tangga ini merupakan hasil perkalian dari garis kemiskinan per kapita dikalikan dengan rata-rata anggota rumah tangganya, sehingga garis kemiskinan penduduk miskin pada bulan Maret ini adalah sebesar 2,1 juta rupiah per bulan untuk satu rumah tangga, dengan catatan bahwa garis kemiskinannya berbeda-beda antar provinsi. Di DKI misalnya garis kemiskinannya jauh lebih tinggi, yaitu sebesar 3,3 juta rupiah per bulan. Ini bukan angka yang kecil. Sementara di Jawa Tengah itu 1,7 juta rupiah per bulan. Jadi kita menampilkan garis kemiskinan per rumah tangga supaya lebih mudah untuk menginterpretasikan. Dilihat menurut provinsi, mayoritas provinsi mengalami kenaikan kemiskinan. Jadi dari 34 provinsi, itu 22-nya mengalami kenaikan persentase kemiskinan, dan seluruh provinsi di Jawa itu mengalami kenaikan kemiskinan, di mana yang tertinggi adalah
di DKI Jakarta, di mana peningkatan kemiskinannya naik 1,11 persen poin. Di Jawa Barat juga mengalami peningkatan 1,06 persen poin, di Banten 0,98%, di Jawa Timur, di Jogja, dan juga di Jawa Tengah. Jadi huruf yang berwarna merah adalah menunjukkan provinsi-provinsi yang mengalami kenaikan kemiskinan dari bulan September 2019 ke bulan Maret 2020, dan nanti bisa dilihat di sana bahwa seluruh provinsi di Jawa mengalami kenaikan yang lumayan tinggi. Selain persentase penduduk miskin dan jumlah penduduk miskin, salah satu kriteria yang juga bisa kita lihat untuk mendapatkan profil kemiskinan yang lebih komplit adalah indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Jadi indeks kedalaman itu menunjukkan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin ke garis kemiskinan. Kalau dia semakin dalam, berarti upaya untuk mengentaskan kemiskinannya menjadi semakin berat. Sementara kalau keparahan kemiskinan lebih menunjukkan ketimpangan di antara penduduk miskin sendiri. Jadi kalau ketimpangan penduduk miskin itu besar, kembali upaya untuk meningkatkan kemiskinannya menjadi agak sulit. Selama bulan Maret 2020 ini, indeks kedalaman kemiskinannya meningkat dari 1,5 ke 1,61, dan kenaikan ini terjadi baik di kota maupun di desa. Sementara indeks keparahan kemiskinannya juga meningkat dari 0,36 menjadi 0,38 di slide berikutnya. Dan kenaikan indeks keparahan ini terjadi baik di desa maupun di kota. Jadi di gambaran ini kita bisa melihat bahwa karena adanya COVID, jumlah penduduk miskin naik, persentase penduduk miskinnya juga naik, dan indeks kedalaman dan keparahannya juga meningkat. Perubahan pendapatan dan distribusi pendapatan di antara penduduk tentunya akan mempengaruhi tingkat ketimpangan yang digambarkan dengan Gini rasio. Jadi kalau kita lihat pada bulan Maret 2020 ini Gini rasionya meningkat tipis sekali dari 0,38 ke 0,381. Jadi dari 0,380 ke 0,381 naiknya tipis sekali, dan peningkatan Gini rasio ini terjadi baik di kota maupun di desa. Kenapa ini terjadi? Karena seperti saya sampaikan tadi, bahwa COVID-19 itu membuat pendapatan seluruh lapisan masyarakat mengalami penurunan, dengan catatan yang di bawah penurunannya lebih tajam dibandingkan dengan penurunan yang di atas. Itu yang mengakibatkan Gini rasionya mengalami peningkatan. Dan kalau kita lihat per provinsi, peningkatan Gini rasio tertinggi kembali terjadi di DKI Jakarta sebesar 0,008 poin. Kembali provinsi yang berwarna merah adalah menunjukkan provinsi-provinsi yang Gini rasionya meningkat dari September 2019 ke Maret 2020. Jadi berbagai angka kemiskinan dan Gini rasio ini bisa kita simpulkan beberapa hal. Bahwa yang pertama, pandemi COVID-19 itu menyebabkan angka kemiskinan yang meningkat, dan peningkatan angka kemiskinan ini terjadi baik di kota maupun di desa, dengan catatan bahwa jumlah penduduk miskin di kota meningkatnya lebih tinggi dibandingkan di desa. Kemudian karena banyak sekali penduduk hampir miskin yang bisa dilihat pada posisi bulan Maret 2019, dan mereka itu bekerja di sektor informal, mereka menjadi rentan, dan mereka itulah
itulah yang jatuh menjadi miskin, sehingga jumlah penduduk miskin meningkat pada bulan Maret 2020. Dan kalau kita lihat penyebarannya, kasus COVID memang dimulai di Jawa, sehingga kenaikan jumlah penduduk miskin di Jawa dan Bali juga meningkat agak tinggi. Di beberapa provinsi, Gini rasionya mengalami peningkatan karena seperti saya sampaikan tadi bahwa persentase pengeluaran kelompok lapisan bawah turun lebih cepat dibandingkan dengan kelompok atas. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan untuk rilis pada tanggal 15 Juli 2020 ini. Kepada teman-teman provinsi, silakan melanjutkan kritisnya di tempat. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa YouTube. Pada hari ini tanggal 15 Juli 2020, kami dari BPS akan merilis terkait dengan angka kemiskinan termasuk dengan angka Gini rasio. Nah, data kemiskinan maupun data Gini rasio ini merupakan hasil dari survei ke rumah tangga yang dilakukan pada bulan Maret 2020 yang lalu, yang merupakan awal terjadinya COVID-19. Tentunya sedikit banyak akan terpengaruh angka kemiskinannya terkait dengan COVID tersebut, walaupun mungkin tidak terlalu signifikan besarnya, karena memang di awal terjadinya COVID tentunya survei ini masih belum terlalu berdampak banyak. Baik, kita akan merilis. Pertama, kita juga melakukan survei kepada seluruh masyarakat di Banten, termasuk sebenarnya di Indonesia, tapi kita merilis angka yang khusus penduduk Provinsi Banten terkait dampak COVID-19 ini terhadap sosial demografi yang terjadi di Banten. Pertama, kita lihat ada perubahan mobilitas. Mobilitas masyarakat bisa terbagi mobilitas yang terjadi di rumah maupun mobilitas terjadi di tempat kerja. Kita tahu tanggal 2 Maret merupakan awal ketika diumumkan oleh Presiden Jokowi ada 2 orang warga negara Indonesia yang terdampak COVID-19. Dan pada saat itu tentunya sudah mulai ada wacana diberlakukannya PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Dan baru terjadi PSBB itu sekitar tanggal pertengahan bulan Maret 2020. Padahal Susenas ini sudah berjalan dari awal Maret dan berakhir di 31 Maret. Otomatis ketika terjadinya PSBB, ada WFH, work from home, banyak masyarakat yang kita survei berubah polanya. Mereka sudah oleh perusahaan ataupun oleh pemerintah diputuskan untuk tinggal di rumah dan bekerja di rumah. Karena di rumah lebih aman dibandingkan pergi ke tempat kerja, ke pasar, ataupun sebagainya. Terjadi perkembangan mobilitas di rumah yang cukup pesat sejak bulan Maret, pertengahan Maret sampai bulan Juni, bahkan sampai sekarang pun sebagian penduduk Banten, terutama juga di Pemprov, apalagi Tangerang Raya, itu memberlakukan ada new normal di mana separuh pegawainya masuk, separuhnya lagi bekerja di rumah. Ini adalah pola yang kita lihat dari survei tersebut. Orang sudah bekerja di rumah, termasuk mereka pada saat bulan Lebaran yang lalu. Kita ingat pada bulan Mei ada Lebaran, itu pun bekerja di rumah relatif masih banyak. Kemudian baru pada bulan Juni sebagian sudah WFO. Kemudian dilanjutkan di tempat kerja, kelihatan juga mulai WFH terjadi penurunan. Orang yang bekerja itu menurun, jalan-jalan sepi, dan termasuk terjadi perubahan seperti itu. Baik, kita lanjut karena hari sudah siang dan sudah azan zuhur.
Dan ini adalah mobilitas bagaimana pergerakan masyarakat penduduk, baik itu di tempat perdagangan, di mal, di pasar, dan sebagainya, termasuk rekreasi, termasuk juga nanti di hotel, itu semakin menurun. Termasuk mobilitas di taman juga menurun, dan termasuk di tempat transit. Apalagi pada saat itu beberapa perusahaan bus ataupun ferry di stop untuk mencegah pergerakan mobilitas penduduk. Sangat dibatasi. Kelihatan ada sekali perbandingan antara mobilitas ketika sebelum terjadinya COVID dengan terjadinya COVID. Ini menggambarkan, saya ingin menggambarkan bahwa ternyata banyak penduduk Banten ini relatif sadar bahwa ada bahaya yang mengancam dan mereka sudah disiplin. Tentunya kita mengucapkan terima kasih kepada seluruh penduduk Banten, termasuk di Tangerang Raya sana dan sebagainya, karena kita lihat grafik COVID kita pun tadinya peringkat ketiga di bawah DKI, Jawa Barat, kemudian Banten sekarang sudah di posisi belasan ataupun bahkan sudah hampir ke bawah. Artinya sudah hampir relatif stabil. Kita lanjut. Baik, terkait dengan perubahan mobilitas, tentu ada kaitan juga dengan pendapatan dan pola konsumsi. Dan ini ada kaitannya nanti dengan, akan kita jelaskan terkait dengan kemiskinan. Terkait dengan mobilitas ini, ternyata memang kelompok yang paling terdampak oleh COVID-19 itu terutama adalah penduduk yang berpendapatan rendah. Definisi kita berpendapatan rendah berdasarkan data Susenas juga, itu paling tidak di bawah dari 1,8 juta rupiah per bulan. Ada 70,53% penduduk berpendapatan rendah mengaku mengalami penurunan pendapatan. Jadi berbeda dengan krisis-krisis sebelumnya. Biasanya UMKM, usaha mikro kecil menengah, itu paling tahan terkait dengan krisis ekonomi. Nah, dengan COVID-19 ini, karena orang membatasi untuk keluar rumah dan sebagainya, ternyata UMKM pun terkena dampak. 76,37% adalah kelompok pendapatan yang paling terdampak. Kemudian pendapatan tinggi juga terdampak, karena menurut survei kita, 3 dari 10 orang yang berpendapatan tinggi mengaku mengalami penurunan pendapatan. Jadi itu adalah kenyataan yang bisa dialami karena sebagian besar mungkin termasuk pegawai negeri, betapa ada refocusing anggaran sehingga APBN, APBD diciutkan, difokuskan untuk kegiatan COVID, termasuk di perusahaan swasta maupun mal dan sebagainya yang terpaksa tutup ataupun hotel, restoran, otomatis akan membawa dampak kepada baik yang berpendapatan rendah maupun berpendapatan tinggi. Kelihatan persentase responden yang menurut perubahan pengeluaran untuk konsumsi makanan, sayuran, minuman juga menganggap bahwa pendapatannya justru turun tapi pengeluarannya meningkat. Jadi pengeluaran untuk makanan kebanyakan orang biasanya kalau di kantor ada rapat-rapat dapat makan secara gratis misalnya free. Tapi sekarang karena nggak ada rapat-rapat lagi di refocusing anggaran, apalagi harus WFH, otomatis pengeluaran makanannya menjadi meningkat. Termasuk makanan minuman jadi yang mungkin pesan melalui online, baik berbagai GrabCar ataupun GoFood dan sebagainya, ataupun kesehatan juga kelihatannya orang cenderung karena khawatir tertular, mereka banyak membeli vitamin, membeli hand sanitizer, termasuk sabun dan sebagainya, sehingga pengeluaran masyarakat terjadi peningkatan. Walaupun untuk transportasi, karena selama ini mereka pakai angkutan umum, mereka sekarang di rumah, justru berkurang pengeluaran terhadap transportasi. Tapi persentase pengeluaran untuk transportasi relatif kecil dibandingkan untuk digunakan untuk makanan. Jadi sebenarnya ada anekdot yang mengatakan PSBB ada singkatan lain, misalnya pendapatan sedikit, beban bertambah gitu. Artinya pengeluarannya naik, tapi pendapatannya berkurang. Seperti inilah gambaran potret survei COVID-19 terhadap sosial demografi yang kita peroleh dari penduduk di Banten. Lanjut. Ada fenomena-fenomena di mana
terkait juga nanti dengan pertumbuhan ekonomi yang akan kita rilis tanggal 5 Agustus yang akan datang untuk triwulan 2, dan kemarin kita sudah rilis pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 2020. Nanti akan kami jelaskan lagi pada saat tanggal 5 Agustus di 2020 yang akan datang, insya Allah. Terus, nah ini juga adalah fenomena betapa dengan adanya WFH, ternyata konsumsi rumah tangga yang idealnya itu harusnya meningkat, tapi karena pendapatannya menurun, konsumsi rumah tangga juga melambat. Lanjut. Baik, ini adalah bagaimana distribusi persentase responden berdasarkan pendapatan yang rendah, artinya maksimal gajinya 1,8 juta rupiah per bulan. Menurut status pekerjaan, ternyata sebagian besar mereka bekerja. Ada juga yang WFH sementara dirumahkan karena beberapa industri ternyata karena harus satu dan lain hal, baik kita tahu ekspor impor pun terjadi perlambatan, mereka sementara dirumahkan, apalagi hotel juga bukan ditutup, ya mungkin tadi membatasi kunjungan, apalagi mall dan sebagainya. Sebagian besar mereka dirumahkan. Sedangkan yang tidak bekerja ada sekitar 20,5%. Kalau status pekerjaan, ternyata 76,4% menyatakan pendapatan mereka terdampak menurun. Ada juga 23,6% menyatakan pendapatannya sama atau meningkat, tapi ini relatif bagian kecil daripada sekian banyak, sekitar 3.000-an yang menjawab survei ini. Kemudian tentunya dengan ini maka akan ada insiden peningkatan insiden kemiskinan, walaupun tadi kami ceritakan bahwa pada bulan Maret kita mensurvei Susenas, Survei Sosial Ekonomi Nasional, itu baru pertengahan Maret dilakukan WFH, artinya dari awal sampai pertengahan ekonomi masih berjalan lebih baik, sehingga nanti kita akan ceritakan berapa angka yang kemiskinan pada bulan Maret tersebut. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, saat ini pada hari yang sama sampai dengan tanggal 26 Juli yang akan datang, kami sekarang sedang melakukan survei terhadap pelaku usaha. Dengan harapan teman-teman dari para dunia usaha ikut terlibat untuk mensukseskan survei ini. Hanya perlu sekitar 10 menit untuk menyelesaikan jawabannya, karena pertanyaannya tidak berupa angka kuantitatif, tapi lebih kualitatif, apakah sama atau membaik atau memburuk dan sebagainya. Silakan mengakses link SBPS Go ID survei COVID, dan ini mudah-mudahan bisa memberikan informasi kepada para pejabat pembuat kebijakan, termasuk kepada gubernur ataupun presiden di level nasional, bagaimana dampak COVID ini terhadap tenaga kerja, terhadap barang dan jasa, input perusahaan, output perusahaan, maupun pemasaran. Karena ini memang kita berharap pemerintah ataupun dunia usaha punya gambaran yang utuh bagaimana COVID-19 terhadap pelaku usaha. Mudah-mudahan sampai tanggal 26 Juli ini banyak para pelaku usaha yang terlibat, baik usaha mikro, kecil, menengah, ataupun usaha besar, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran yang utuh dari dampak COVID terhadap perekonomian. Tidak hanya tadi secara sosial demografi. Lanjut. Baik, sekarang kita meningkat kepada acara rilis kemiskinan. Kemiskinan Banten pada Maret 2020 juga akan dirilis mengenai tingkat ketimpangan pengeluaran. Lanjut, angka kemiskinan. Angka kemiskinan Banten pada bulan Maret 2020 terjadi peningkatan. Peningkatannya cukup banyak karena sekitar 134,60 ribu penduduk yang tadinya tidak miskin di bulan September 2019 yang lalu, pada bulan Maret 2020 jatuh menjadi penduduk miskin. Jadi ada kenaikan sekitar 134,60 ribu atau 0,98 poin.
tadinya kemiskinan di bulan September kita sudah menurun terus-menerus sampai September 2019 4,94%. Harapan kita bahkan ke depan seperti negara maju kita akan beralih ke angka besaran 3%, tapi ternyata dengan adanya COVID-19 tadi yang kami ceritakan di awal malah meningkat sekitar 5,92% atau sekitar 0,98 poin. Jadi dari 641,42 ribu orang meningkat menjadi 775,99 ribu orang di bulan Maret 2020. Bahkan karena tadi kami cerita ini adalah kondisi di Maret 2020, bisa jadi di bulan April, bulan Mei, ataupun Juni yang full terjadi ada PHK dan sebagainya, angka kemiskinan ini mungkin lebih tinggi daripada kondisi bulan Maret 2020. Lanjut. Baik, kita lihat jumlah dan persentase penduduk miskin baik antara kota dan pedesaan. Di sini kelihatan kalau persentase penduduk miskin bisa dilihat di kolom 4, untuk perkotaan itu naik 1% lebih. Jadi sekitar dari 4% di bulan September 2019 menjadi 5,03%, naik 1,03%. Sementara di pedesaan merupakan kantong kemiskinan yang lebih besar daripada perkotaan. Kita lihat angkanya di kota itu Maret 2020 5,03%, perdesaan 8,18%. Ini naik daripada bulan September 2019 yang hanya naiknya sekitar 0,87%, tadinya cuma 7,31 menjadi 8,18%. Dan tentunya ini adalah satu hal yang kita harus waspadai, apalagi kaitannya dengan mudah-mudahan segera sudah cair bantuan BST maupun BLT maupun dana desa dan sebagainya, sehingga kemiskinan akan semakin kecil di masa yang akan datang, terutama nanti akan kita gambarkan lagi pada bulan September 2020. Akan ada survei di bulan September 2020 untuk melihat kemiskinan, perubahannya selama 6 bulan. Termasuk di September 2020 kita juga akan melakukan pendataan sensus penduduk yang dari rumah ke rumah. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, ini adalah grafik yang tadi kita gambarkan bahwa kondisi kemiskinan kita di Banten itu sebenarnya sudah relatif membaik sampai bulan September 2019. Karena kelihatan ada kecenderungan semakin mengecil, persentasenya tadinya sekitar 9% lebih, bahkan di bulan Maret 2008 itu 9,79%, semakin menurun di bulan September 2019 4,94%. Dan sekarang sangat disayangkan kita naik menjadi 5,98%, berarti hampir sama dengan kondisi di bulan Maret 2015. Lanjut. Ini kelihatan bagaimana perubahan garis kemiskinan. Kita perlu ceritakan dulu bahwa garis kemiskinan ini menentukan batas seseorang itu masuk ke dalam penduduk miskin atau tidak. Jadi di bulan September 2019, seseorang itu bisa dikatakan miskin, satu orang, individu, kalau pendapatannya ataupun pengeluaran yang dia keluarkan setiap bulan itu senilai Rp485.096 per kapita per bulan. Tetapi di bulan Maret 2020, karena tadi kami cerita juga bahwa ada pengeluaran yang bertambah, baik itu karena kenaikan harga dan termasuk pola kehidupannya, baik untuk makanan dan non-makanan. Sekarang ini di bulan Maret 2020, garis kemiskinannya naik menjadi Rp508.091. Ini artinya kalau seseorang ataupun satu keluarga, ada 4 orang anggota keluarga, bapak, ibu, termasuk 2 anak, kemudian si bapak ini yang bekerja, yang lainnya tidak bekerja, penghasilannya 2 juta saja, itu 2 juta kan pas-pasan. Kalau dikalikan 508.091 kali 4, berarti kan 2.032.000 misalnya. Kalau dia pas 2 juta, dia masih masuk termasuk golongan miskin. Tapi kalau misalnya gajinya 2.200.000, maka dia sudah tidak termasuk
di bawah garis kemiskinan. Artinya dia sudah tidak termasuk penduduk miskin. Jadi bisa digambarkan di sini bahwa garis kemiskinan penting difoto setiap periode karena kenaikan harga barang dan jasa berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Jadi kalau sekarang misalnya harga telur naik, harga bawang merah naik, itu akan membuat kemiskinan juga terjadi peningkatan. Lanjut. Nah, komoditi yang paling berpengaruh terhadap kemiskinan bisa dibedakan antara perkotaan dan pedesaan. Beras itu yang paling utama. Jadi beras itu baik di kota maupun di desa mempunyai peranan penting terhadap kemiskinan. Jadi kalau harga beras bisa kita kendalikan, misalnya diturunkan dan sebagainya, mudah-mudahan garis kemiskinan juga akan turun dan masyarakat yang menjadi di bawah garis kemiskinan akan terentaskan menjadi tidak miskin. Kalau di kota, peranan beras itu 17,57% pendapatannya digunakan untuk membeli beras. Kalau di desa, 21% bahkan, 21,52% pendapatannya digunakan untuk membeli beras dan otomatis orang miskin itu sangat tergantung dengan beras. Yang kedua ini yang sangat disayangkan, ternyata baik di kota dan di desa, setelah membeli beras, orang miskin itu menganggap kebutuhan pokoknya adalah rokok, terutama rokok kretek filter. Di kota itu 15,23%, di pedesaan 16,64%. Bahkan beberapa waktu yang lalu kami ke pedesaan, ke sawah-sawah, banyak juga petani-petani sambil ngobrol, sambil merokok dan sebagainya. Ini menandakan bahwa sebagian penduduk miskin kita juga belum bisa hijrah ataupun pindah tidak mengkonsumsi rokok. Yang ketiga yang berpengaruh adalah ayam, baik itu daging ayam ras maupun telur ayam ras. Kemudian termasuk mie instan, termasuk roti di pedesaan. Ini adalah roti-roti yang mungkin sekitar murah Rp1.000-an yang bisa dibeli di warung-warung dan sebagainya, itu juga berpengaruh untuk memberikan jajan bagi anak-anaknya. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, kalau tadi adalah komoditi makanan, sekarang untuk yang non-makanan. Yang non-makanan itu yang paling berpengaruh, karena garis kemiskinan dibentuk dari komoditi makanan dan non-makanan. Yang paling berpengaruh pertama adalah perumahan. Memang perumahan adalah kebutuhan pokok, sering disebut sandang pangan papan. Sebenarnya yang paling penting memang sandangnya belakangan, tapi pangan paling utama, kedua papan, baru sandang barangkali. Nah di sini untuk perumahan berperan sekitar 10% konsumsi bagi penduduk miskin baik di kota maupun pedesaan. Perumahan di sini dalam arti luas, jadi artinya baik itu sewa rumah maupun perawatan dan sebagainya. Kalau listrik sendiri pada posisi ketiga, bensin untuk kendaraan bermotor ataupun untuk bepergian itu pada posisi kedua, pendidikan keempat, dan yang terakhir adalah perlengkapan mandi, walaupun selain itu masih ada lagi tapi relatif peranannya kecil. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, kalau tadi cerita mengenai kemiskinan, jumlah penduduk miskin yang meningkat, kemudian persentase kemiskinan, sekarang di sini ada cerita mengenai indeks kedalaman kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan, saya ulang kembali karena kita rilis sudah 6 bulan yang lalu, itu adalah indeks dari garis kemiskinan kepada orang yang paling miskin. Jadi semakin jauh orang miskin, itu akan sangat sulit untuk meningkat. Artinya dia akan bertahap peningkatannya. Tidak otomatis hari ini diberi bantuan seperti BLT, besoknya langsung nggak miskin gitu. Nah inilah gambaran dari indeks kedalaman kemiskinan. Nah untuk kota dan desa, kelihatan sekali bahwa desa ini indeks kedalaman kemiskinannya sudah di atas 1. Artinya untuk mengentaskan penduduk kemiskinan antara kota dan desa, tentunya akan lebih sulit ataupun lebih jauh. Kemiskinan yang perlu dibantu adalah daerah pedesaan. Karena nilai indeksnya lebih dalam dibandingkan yang di kota. Artinya kalau di kota mungkin diberi bantuan BLT sebulan sekali ataupun
dalam waktu dekat mungkin akan segera terentaskan. Tapi di desa mungkin perlu 2-3 bulan yang lebih lama. Lanjut. Kalau tadi cerita indeks kedalaman kemiskinan, kedalaman dari garis kemiskinan, sekarang ini adalah indeks keparahan kemiskinan. Ini merupakan indeks variasi. Kalau dalam statistik namanya variasi di antara penduduk miskin. Semakin dalam indeks keparahan kemiskinan, ini berarti kemiskinannya sudah dalam dan struktural yang bisa dientaskan. Kalau lihat dari angka ini, kelihatan nggak ada yang di atas 1, artinya masih 0,19, di desa 0,3. Mungkin kalau kita memberikan shock secara keseluruhan, perbedaan antara penduduk miskinnya relatif variasinya tidak terlalu jauh. Dan itu akan mudah dientaskan kemiskinannya. Kalau tadi kan kedalaman itu sangat dalam, kalau keparahan itu antara variasi di antara penduduk miskin. Artinya kalau perbedaannya tidak terlalu jauh, satu perlakuan yang sama, misalnya untuk diberikan petani langsung diberikan bibit atau pupuk, itu otomatis keseluruhan akan terentaskan. Tapi kalau misalnya variasinya bervariasi besar di atas 1, itu berarti pekerjaannya mungkin bervariasi. Ada yang jadi penggali tanah, ada yang menjadi petani, ada yang jadi buruh, ada yang berkebun, ada yang beternak, dan sebagainya. Ini yang bervariasi inilah yang agak sulit dientaskan karena perlakuannya tidak bisa cuma sekali perlakuan langsung entas. Tapi kalau misalnya seperti angka ini di bawah 1% ataupun masih 0,1, 0,3, itu mudah-mudahan sekali pengentasan mungkin langsung diberikan. Kalau dulu ada cerita beras sejahtera atau beras miskin, langsung diberikan beras, otomatis mereka bisa terentaskan. Mungkin seperti ini juga kondisi di keparahan kemiskinan yang ada di Banten. Lanjut. Baik, kalau tadi cerita kemiskinan, kita sekarang menginjak ke tahap kedua mengenai ketimpangan pengeluaran. Ketimpangan pengeluaran, kita menghitung ada 2 pendekatan dengan survei yang sama, yaitu survei sosial ekonomi nasional. Kita menghitung koefisien Gini rasio dengan ukuran ketimpangan Bank Dunia. Kalau dengan Gini rasio, kita membagi penduduk ke dalam desil-desil tertentu. Kita membagi seluruh penduduk di Banten ke dalam 10 kelompok pengeluaran. Bahkan ada yang sampai persentil, 100 kelompok pengeluaran. Sedangkan World Bank mempunyai angka ketimpangan yang sudah dipatok oleh World Bank sekian angka ketimpangan. Lanjut. Nah, dengan Gini rasio bisa dilihat ada gambar kurva Lorenz namanya. Kalau Bapak Ibu sekalian yang mungkin bukan dari latar statistik, itu agak bingung dengan gambar sebelah kiri. Gambar itu adalah merupakan gambar kurva Lorenz. Nah, semakin gambar itu merapat mendekati 0, itu berarti ketimpangan tidak terjadi. Tapi kalau semakin cekungannya itu mendekati angka P, artinya mendekati nilai 1, itu menandakan bahwa terjadi ketimpangan yang relatif besar antara golongan penduduk miskin dengan golongan penduduk yang kaya atau sangat kaya. Jadi ini adalah suatu distribusi yang kita hitung dan nanti hasilnya adalah sebagai berikut. Lanjut. Nah, Gini rasio kita ternyata terjadi penurunan, turun 0,002 poin, karena memang angkanya antara 0 dan 1 kecil sekali, dari 0,361 menjadi 0,363. Ini berarti angka Gini rasio semakin membesar dari 0,361 menjadi 0,363, dan itu menandakan ketimpangan penduduk justru terjadi. Semakin besar ketimpangannya, walaupun ketimpangannya tadi disebutkan tidak terlalu besar. Dari 0,361 menjadi 0,363. Dan kelihatan bahwa mungkin yang tadinya kadang bulan Maret, kalau yang paling bawah UMKM itu kita ceritakan dengan adanya WFH mereka langsung drop. Bagi yang berpendapatan menengah ke atas, mungkin karena masih punya tabungan, mereka masih tidak bergerak. Artinya ketimpangannya yang bawah turun, yang atasnya tetap atau ada juga yang meningkat. Dan ini menandakan memang Gini rasionya istilahnya memburuk, tetapi artinya semakin besar ketimpangan, walaupun tidak terlalu
signifikan juga karena turunnya 0,002 poin. Lanjut. Nah, ini gambaran antara kota dan desa. Untuk di kota, kemiskinan justru lebih besar ketimpangannya. Karena di kota itu mungkin variasi antara orang yang sangat kaya dengan yang paling miskin, yang gelandangan, itu sangat besar, sehingga generasinya lebih besar. Dan terjadi peningkatan dari sebelumnya 0,355 menjadi 0,360. Sedangkan untuk di desa meningkat juga, kalau tadi di kota naik 0,005, sedangkan di desa naik 0,004. Artinya sama-sama terjadi peningkatan dan secara keseluruhan naik sekitar 0,002. Lanjut. Nah, tadi kalau cerita gini rasio, sekarang cerita mengenai World Bank. Nah, World Bank itu membagi 40% terendah, 40% menengah, dan 40% paling tinggi. 20% paling tinggi. Nah, kelihatan 40-40-20. Untuk yang ketimpangan rendah, itu dikatakan kalau persentase pengeluaran penduduk 40% terendahnya itu lebih besar dari 17%. Tapi kalau ketimpangan tinggi, kalau misalnya yang paling rendah cuma bisa mengkonsumsi kurang dari 12%. Jadi kita membagi penduduk ke dalam 3 klaster, 40-40-20. 40 rendah, 40 menengah, 20% tinggi. 20% tinggi berapa banyak konsumsinya, 40% terendah berapa banyak konsumsinya. Lanjut. Nah, dari hasil pemetaan berdasarkan angka Bank Dunia, ini kelihatan tabelnya betapa 40% rendah pada bulan September mengakses sekitar 18,53. Pada bulan Maret 2020 di kota naik 18,64%. Berarti konsumsi pendapatan rendah justru meningkat. Termasuk kalau gabungan kota pedesaan, yang 40% rendah tadinya 18,55%, naik menjadi 18,73%. Ini justru menandakan bahwa ketimpangan yang menurut Bank Dunia justru terjadi penurunan. Artinya peningkatan pengeluaran konsumsi pendapatan rendah dari 18,55% menjadi 18,73%. Lanjut. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya, dan sekali lagi kami ingatkan supaya jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube ini, supaya kedepannya kita bisa memperbaiki kualitas siaran kita lebih baik. Karena tadi kita lihat seperti streaming dari pusat beberapa kali mengalami kendala, mungkin juga karena sedikitnya yang men-subscribe maupun like data YouTube ini. Baik, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada kekeliruan. Kami sudahi dari KP3B Banten bersama teman-teman yang hadir di sini. Terima kasih kepada seluruh tim, dan kami sudahi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.